terhormat Ibu Krisnanti Widyastuti SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangtejo. Yang saya hormati Bapak Asbani selaku Kepala Desa Karangtejo, beserta seluruh ibu-ibu dan bapak guru yang luar biasa, dan juga Bapak Ibu wali murid yang luar biasa juga sudah hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul, bersilaturahim, dan semoga semua dalam kondisi yang sehat. Sehat nggak? Sehat apanya? Iya, apa aja? Apa ini? Belum apa udah ini Bu? Sehat badannya, sehat dompetnya. Semoga semua dikasih sehat badannya. Amin. Sehat jiwanya. Amin. Sehat juga dompetnya. Amin. Kurang kencang, sehat dompetnya. Amin. Semoga semua diberi sehat ya, semuanya. Salawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah hasanah kita yang tentunya sangat kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah sudah mengundang saya ke sini. Sudah direncanakan lama ya Bu ya. Sudah direncanakan lama dan akhirnya saya punya kesempatan untuk ketemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Di sini ada berapa bapak di sini? Halo. 1 2 3 4 5 6 7 8. Iya 90. 90 bapak yang hadir di sini. Ibu angkat tangan kanan dulu. Tangan kiri juga diangkat. Gini, tepuk tangan buat bapak-bapak yang hadir. Bapak berdiri dulu, bapak melihat gantengnya Pak. Berdiri Pak, berdiri Pak. Berdiri Pak, berdiri Pak. Berdiri. Punten. Apa-apa nggak usah malu. Nggak usah malu. Nah, oke. Saya mau nanya ya. Saya mau nanya bapak yang berpakaian gagah di belakang. Pak, maaf ya Pak. Bapak namanya siapa? Bapak Aji kesini dipaksa atau terpaksa? Oh iya. Oh, berbagi. Ikhlas? Kalau Bapak datang ke sini terpaksa atau dipaksa? Nggak enak semua ya. Dipaksa atau terpaksa? Alternatif Bu. Alternatif, karena ibunya? Iya, lagi di jalan-jalan. Oh, lagi jalan. Oke, Bapak, terima kasih. Boleh duduk Bapak. Oke, terima kasih. Ini adalah sesuatu hal yang istimewa bagi saya. Kenapa? Biasanya parenting itu yang datang emak-emak. Ini yang datang ada bapak-bapak. Ini satu tanda Bu, bahwa para bapak yang di sini itu punya kesadaran bahwa mengasuh itu bukan cuma tugas, tapi juga tugas. Oke, nanti akan kita bahas. Tolong itu pintu ditutup. Nanti kalau ada bapak-bapak yang pulang nggak boleh. Jadi bapak harus ada di sini sampai selesai. Oke, nama saya. Ya, saya biasa dipanggil sayang, sama suami saya. Kalau ibu bapak panggil saya Bulia aja ya. Oke, saya adalah seorang konsultan psikologi, seorang psikolog dari Sinergi Parenting and Psychology Community. Ini adalah sebuah lembaga psikologi yang bergerak di bidang pendampingan psikologi. Saya bergerak di bidang ini sejak dari tahun 99 saya lulus kuliah. Tapi saya waktu itu masih jadi asisten dosen saya yang kemudian mendirikan lembaga ini sejak tahun 2000, mulai aktif tahun 2021. Menangani 48 sekolah di wilayah bukan Karesidenan Kedung. Kalau Karesidenan Kedung kan luas ya, jadi wilayah seputaran Temanggung, Magelang dan sekitarnya itu adalah wilayah kerja saya. Tapi itu pekerjaan sampingan. Karena saya punya pekerjaan utama. Ada yang tahu nggak pekerjaan utama saya apa? Kok tahu? Di sini mana yang ibu rumah tangga tunjuk tangan? Nah, semuanya. Oke, sekarang turun dulu tangannya. Siapa yang ibu rumah tangga bahagia? Banyak yang mengadu. Aku bahagia nggak ya? Jangan-jangan aku ini cuma pura-pura bahagia. Oke, semuanya bahagia ya? Gimana perasaannya hari ini? Happy ya ketemu saya ya? Kalau ketemu saya di jalan, sapa ya? Sapa, jangan ragu ya. Biasanya saya kalau dari jauh
ada orang udah mulai senyum, saya langsung senyumnya tambah lebar. Entah ketemunya di mana, pokoknya sapa aja ya. Iya, saya ibu dari 3 orang anak. Anak saya yang pertama, alhamdulillah, lagi cari mantu saya, Bu. Anak saya yang pertama laki-laki, usianya tahun ini 26 tahun. Yang kedua perempuan, masih kuliah, usianya 22 tahun. Yang ketiga SMA kelas 1 laki-laki. Kenapa saya harus menyampaikan anak-anak saya? Karena ini bagian dari parenting, bagian dari materi. Banyak orang yang bilang, wah Bu Mahalia sekolahnya psikologi, sebagai psikolog pasti pinter. Tidak. Jadi kalau ada yang bilang, Bu Mahalia pasti pinter ngedidik anak, saya akan bilang tidak. Di depan saya ini saya percaya banyak para bapak, ibu yang mungkin jauh lebih baik daripada saya dalam mendidik anak. Saya yakin, saya percaya. Jadi kalau saya berdiri di sini bukan berarti saya yang sudah paling pinter ya. Hanya kebetulan saya dititipi amanah ilmu pengalaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ini harus saya sampaikan kepada banyak orang tua, terutama para orang tua muda nih ya. Kalau saya ditanya, kalau saya difitnah nih ya, wah Bu Mahalia pasti pengalamannya banyak. Wah ini bukan fitnah, memang iya pengalaman saya banyak. Karena anak saya umurnya berapa Bu? 26. Berkarir sebagai seorang ibu sudah 26 tahun ya. Sebagai seorang istri hampir 28 tahun saya berkarir. Tapi saya nggak bilang, ya sebentar. Tapi kalau ada yang bilang, saya pengalamannya banyak, baru saya bilang, oh iya, pengalaman saya banyak dalam mendidik anak. Pengalaman saya dalam mendidik anak banyak, tapi mau tau nggak tapinya apa? Tapi catatan kesalahan saya dalam mendidik anak juga, yes. Ada yang batin, aku doai. Nah sama aja. Siapa di sini yang merasa punya banyak hutang? Bapak anak kan baru kelas 1 SD, hutangnya nggak banyak Pak. Semakin tua anaknya, semakin besar anaknya, utangnya makin banyak. Karena bukan hutang uang Pak, hutang ke pengasuhan. Merasa nggak punya hutang ke pengasuhan? Hari ini kita mau belajar ngelumpuk modal. Kita lagi ngelumpuk modal, belajar kita nih ngelumpuk modal untuk apa? Bayar hutang. Hutang apa? Hutang pengasuhan. Siap belajar? Angkat dulu tangan kanannya. Bu sini Bu, bantu saya Bu. Ibu juga Bu. Nggak usah tegang, biasa aja. Maaf ya Bu ya. Ibu juga saya kenceng Bu. Biar nggak ngantuk saya Bu. Biar kenceng Bu. Bu ayo Bu, ceblek Bu. Temennya Bu. Aduh, ceblek beneran Bu. Ayo Bu, ceblek temennya Bu. Ayo Bu. Yang sendiri ceblek diri sendiri. Atau pokoknya yang tangan kanan diangkat tangan kanan. Ceblek temennya. Yang kenceng. Itu yang di sini nggak usah nyebrang kaduan. Bu. Ini ceblek. Bu, ayo Bu yang kenceng Bu. Bu. Ayo. 1, 2, 3. Bu. Berapa? Jangan ngantuk. Bu, masih pagi. Bu diceblek Bu. Sinau. Ben pinter. Oke, sekarang balas dendam. Bu. Ayo. Melek. Jangan ngantuk. Sinau. Biar jadi orang tua hebat. Tepuk tangan semua. Terima kasih. Kita siap belajar ya? Nggak ngantuk? Semeka sambil dimakanin, nanti kalau habis bilang sama panitia. Kalau nggak malu. Oke. Kita akan bicara tentang parenting bijak di era modern. Saya sudah bikinin satu materi. Ini insya Allah nanti sesuai dengan kebutuhan kita
dalam mengasuh putra-putri kita tercinta. Di sini yang orang tua anaknya kelas 6 siapa? Oke, yang kelas 5? Yang kelas 4? Kelas 3? Kelas 2? Kelas 1? Oke, ya nanti saya kalau ditanya lagi juga udah lupa, Bu. Gitu ya. Parenting bijak di era modern. Jadi nanti ada beberapa hal, ini nanti relate sekali untuk anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi sebelumnya saya mau tanya ke ibu-ibu dan bapak. Bapak ibu cukup jawab yes atau no. Kalau yang saya sampaikan adalah mitos, jawabnya no, oke? Yang kenceng ya. Kalau yang saya sampaikan adalah fakta, jawabnya yes, oke? Oke. Anak baik adalah anak yang gak pernah bikin ulah. Oh, berarti anak mitos. Berarti anak yang baik juga kadang-kadang. Anak pinter adalah anak yang selalu nganut. Oh, siapa di sini yang anaknya nggak nganut? Nggak nganut semua? Kayak siapa? Coba kayak siapa? Ibu anak yang nganut gak? Kayak siapa, Bu? Kayak saya. Oh, Bapak anaknya nganut gak? Kayak siapa, Pak? Oke, saya mau tanya, Ibu Bapak pilih mana? Anak yang aktif, banyak ulahnya, ada aja idenya, banyak tanyanya, aktif ini aktif itu bikin kita puyeng, ya, penyenyengan, puyeng nggak? Atau pengen anak yang begini, Bu? Pilih mana? Yang pertama, kan kalau anak anteng kan bahagia, bukan? Iya nggak sih? Oke. Ada 2 keluarga, Bu, Pak. Keluarga yang pertama, ini tetangga saya nih, yang kanan sama yang kiri. Rumah saya tuh di kampung dempet-dempet, Bu. Sama kita, iya. Saya di perkampungan rumahnya dan dempet-dempet. Jadi apa jatuh aja kedengeran. Di sebelah kanan tetangga saya Bu tiap pagi, masya Allah, ramainya minta ampun. Apa kedengeran kalau saya lagi di kamar mandi atau saya lagi masak gitu ya? Tangile, Bu Ege masak loh, Bu Ege masak tangi, sholat. Apa ngapain otot jadwal. Kedengeran anaknya, ya gitu. Nggak lama saya dengar ibunya, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah, ya Rahman ya Rahim, asmaul husnanya keluar semua. Ternyata ditinggal ibunya masak, anaknya betul. Kayaknya masalah ibu juga ya. Jadi setiap pagi nih yang di sebelah kanan rumah saya nih, Bu ya, tiap pagi astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah, astagfirullah. Pokoknya yang istighfar berkali-kali. Yang di sebelah kiri saya anteng tenang. Dek bangun, Dek. Ya. Ini tertib banget anaknya. Mau punya anak kayak gitu? Anteng anaknya ngaututan, Bu, Pak. Sholat ya. Bantuin ibu iya. Nggak pernah ini. Jadi ibunya nggak sempet istighfar. Saya mau nanya, pengen punya anak yang ditipe kanan apa yang kiri? Bingung? Kanan kiri oke. Barokah yang mana buat orang tua yang keluarga di kanan apa keluarga kiri? Yang kanan. Karena apa, Bu? Yang apa? Kalau anak nganut, nggak pernah ngeyel, kita jadi lupa istighfar, kita lupa zikir. Zikirnya cuman kalau habis sholat, gitu nggak sih? Jadi kalau anak bikin kita bedegel, kita bikin kita istighfar terus tiap hari, berterima kasih. Makasih ya nak ya, udah bikin bunda tiap hari istighfar. Ya nggak sih? Oke. Itu belum mulai ya materinya ya. Lanjut, Pak. Kenapa kita harus belajar parenting? Sebelum kita mulai, parenting itu apa? Siapa yang udah pernah ikut kegiatan parenting? Parenting itu apa? Tahu nggak? Tahu lah. Asal sebut aja nggak? Cara pola asuh anak. Bagaimana kita mengasuh? Bagaimana, Pak? Parenting apa, Pak? Bener ya, Pak?
bagaimana cara kita mendidik anak. mendidik anak atau mengasuh anak. Jadi kalau nggak tahu parenting nanti sampai rumah ditanya sama tetangga, Bu dari mana Bu, kok dengarin kok biasanya dasteran ini kok cuantik. Bapak dari mana, biasanya sarungan oblongan, kok ini sekarang kok ganteng. Biar bisa jawab. Habis dari parenting. Parenting itu apa? Jawabannya bukan meruh. Dapat ilmunya, tapi dasarnya parenting itu apa? Parenting adalah bagaimana kita mengasuh. Penting nggak parenting? Parenting penting dan genting. Kenapa genting? Karena tidak semua orang tua paham bagaimana mengasuh anak. Banyak orang tua di luar sana ya, bukan di sini ya. Banyak orang tua di luar sana yang merasa bahwa kalau aku sudah ngasih cukup uang anakku bajunya bagus, tasnya bagus, sepatunya bagus, itu sudah cukup, makan enak. Padahal parenting itu nggak cuma itu. Kalau kita belajar parenting, semakin kita belajar parenting, semakin ngerasa banyak banget hutang kita, serius. Saya yang tiap hari ngisi parenting aja, hutangnya nggak lunas-lunas. Iya, hutang ngasuhnya ada aja. Kalau kita ngelihat anak kita, kok anakku begini, bukan kenapa kamu begini, tapi kok aku nggak bisa bikin anakku begitu ya? Ya nggak? Sering kali orang tuh kalau curhat ke saya bilang gini nih, Bu, misalnya gini ya, sering nggak ada orang tua curhat, orang tua, anak iku niku kok males sinau ya Bu ya? Anak iku ada sini anaknya males sinau. Anaknya saya Bu, kok nek kon sinau jangan soal uangnya lepol. Anakku tau Bu kalau disuruh sholat susahnya minta ampun gitu nggak? Anakku kok anakku, ya kan? Harusnya gimana? Bu, aku kok nggak bisa ya bikin anakku rajin belajar? Nggak tahu. Ayo tahu. Oke. Kok aku nggak bisa bikin anakku rajin sholat ya? Siapa yang keliru? Siapa yang keliru? Makanya orang tua harus karena parenting nggak ada sekolahnya. Tapi sekarang banyak loh kursus-kursus jadi orang tua ya Bu. Gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan parenting gini, ibu bapak insya Allah beruntung datang ke sini karena punya kesempatan untuk punya kesadaran diri. Oh, aku keliru di sini, nggak apa-apa. Nanti kalau materi saya kok membuat ibu, aduh aku kok ya ditapuk-tapuk kayak ditampar-tampar. Saya nggak nampar loh ya. Saya cuma yuk sama-sama ngajarin. Saya bilang yuk sama-sama. Nggak nyuruh, tapi yuk sama-sama berdasarkan pengalaman pribadi, berdasarkan pengalaman banyak orang tua klien-klien saya, berdasarkan ilmu yang teori itu juga itu penting. Kenapa ada teori? Karena ada kondisi, maka adalah teori gitu ya. Baik, saya izin minum ya. Ayo Bu, minum dulu Bu. Kemudian, kelihatan nggak Bapak Ibu? Saya izin ya Bapak Ibu, kalau saya wirawiri membelakangi, mohon maaf ya. Pola asuh segitiga. Ini adalah pola asuh segitiga. Jadi kalau parenting tadi apa? Itu mengasuh anak. Parenting itu kaitannya dengan anak, pasti ada anaknya, ibu dan ayah. Jadi nggak ada yang namanya parenting tugas siapa? Mengasuh. Tugas ibu apa tugas orang tua? Orang tua itu siapa? Ayah dan ibu. Makanya tadi saya ajakin ibu tepuk tangan buat para bapak, karena nggak semua bapak punya kesadaran ini, ya. Kemudian kalau kita bicara edukasi pendidikan itu tugasnya siapa? Pendidikan tugasnya siapa? Segitiga edukasi. Siswa jelas yang dididik, guru iya, orang tua juga iya. Gitu gak sih? Jadi gak ada cerita kalau curhat, guru curhat sama, misalnya saya guru nih ya,
curhat sama murid, sama wali murid. Bu, maaf ya ini contoh ya. Bu, putranya panjenengan itu kalau di sekolah itu begini. Itu karena gurunya itu udah mentok. Ya nggak Bu? Benar nggak Bu? Udah mentok terus wadul ya, bukan wadul, apa namanya? Sharing. Bu, gimana nih ya anak ibu tuh begini. Harapannya kan kerjasama ya. Tapi jawaban ibunya gini, hanggeh monggo Bu kula tak pasrah bongkoan. Terserah anak saya mau diapain, monggo Bu, tak pasrah kayak di sekolah. Ada nggak orang tua kayak gitu? Ada? Mana? Di sana? Di sekolah lain? Boleh nggak begitu? Jadi kalau ada guru bilang, Bu, Pak, nyun ngapunten niki kok anak panjenengan kok mengkaten gitu, begini. Yuk kita cari penyelesaian. Iya Bu, gimana ya Bu ya sebaiknya. Jadi nggak bisa pendidikan itu hanya diserahkan di sekolah. Padahal anak itu lebih banyak di rumah. Semua yang ada pada anak-anak itu bukan cuma tanggung jawab guru, lebih besar adalah tanggung jawab ibu bapak di rumah. Gitu ya. Jadi jangan kadang-kadang gini ya, kalau kadang-kadang gini anaknya berhasil, seneng nih orang tua nih. Ya nggak sih? Tapi kalau anaknya naudzubillah anaknya kok naudzubillah, semoga tidak ada di sini, bermasalah dan gimana, nggak paham, udah tak sekolahin di SD Negeri Karangtejo yang katanya favorit, kok mengkoyongin itu hasilnya. Itu bukan salah sekolahnya, bukan salah gurunya. Jadi itu harus dikerjakan bareng-bareng. Anak ini proyek. Kalau di rumah proyek bapak ibu, kalau hubungannya dengan pendidikan, proyeknya orang tua, keluarga dan juga sekolah. Semoga kita bisa bersinergi ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi nggak ada lagi yang saling salah-salahan ya. Oke, silakan Bapak. Kemudian, kenapa kita harus belajar parenting? Karena yang terpenting dari sebuah pengasuhan yang utama adalah adab. Adab baru ilmu. Lebih penting mana adab sama ilmu? Adab. Penting semua, tapi lebih penting mana? Ada banyak orang berilmu tapi tidak punya, banyak banget. Pemimpin kita tuh banyak yang kayak gitu. Pak maaf ya Pak ya, jangan disampaikan ya Pak ya. Banyak nggak tuh? Ngasih contoh, ya berilmu kan, tapi beradab nggak? Contohnya koruptor, itu beradab nggak? Nggak beradab. Nggak adil sama rakyat, beradab nggak? Tidak. Jadi yang terpenting adalah ilmu, Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab baru pelajari ilmu. Bahkan Ibnu Mubarak berkata, aku mempelajari adab selama 30 tahun dan mempelajari ilmu pengetahuan selama 20 tahun. Berarti lebih sulit mempelajari adab. Adab baru ilmu, itu yang utama. Tapi anak sekarang lebih banyak yang berilmu apa yang beradab? Adabnya bagaimana? Jangan salahin, ya ampun anak sekarang gak kayak anak dulu, pernah ngomong gitu? Kenapa ya Pak anak sekarang kok kayak gini, gak kayak kita ya Pak ya? Kalau kita mah dulu kalau ada orang tua lewat mah mungku ya gini. Anak sekarang juga kalau jalan nunduk Bu. Nunduknya main apa? Beda ya. Ada orang gak ditegur seperti itu. Jangan salahin anak kita ya Bapak Ibu. Kok anak sekarang begini, kok generasi sekarang begini, tapi coba siapa yang mengasuh mereka? Kalau di sini saya percaya anak-anaknya beradab semua. Saya percaya orang tua di sini, guru-guru di sini pasti sudah luar biasa ngajarin adab ke anak-anaknya dan anak-anak kita beradab. Itu di luar sana banyak sekali yang orang tua itu yang berprinsip rapopo anakku bandel, badung, yang penting pinter. Banyak loh. Yang penting anakku pinter, nggak apa-apa bandel. Ya kan? Harusnya kan apa dulu? Solih dulu, solihah dulu, beradab dulu, nanti pinternya ngikutin. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke lanjut Bapak. Tiap generasi punya karakter tersendiri. Kalau generasi lama itu namanya generasi baby boomers. Baby boomers itu lahirnya antara 1945 sampai 60. Orang tua
ya, orang tua kita, ibu saya, kakek nenek saya. Kemudian itu baby boomers. Kemudian generasi yang berikutnya adalah generasi X. Dia lahirnya antara tahun 60 sampai 80. Siapa di sini? Nggak ada. Ibu, saya. Ibu generasi X ya. Kelahirannya 60-an. Saya 70-an. Bapak mah milenial kayaknya ya. Bapak milenial ya. Ya, cuma kita, Bapak milenial. Z. Generasi sama anak saya berarti. Generasi apa? Bapak kelahiran tahun berapa? Oh 87, nanti kita bahas. Generasi X itu generasi yang lahirnya antara 60 sampai 80. Generasi X. Saya mau cerita sedikit ya buat lucu-lucuan ya. Baby boomers dan generasi X itu yang kelahirannya yang kalau gen baby boomers sudah nggak ada di sini, gen X saya, ibu, siapa lagi? Cuman kita bertiga, Bu. Kita tua banget ya, Bu. Itu generasi X itu diibaratkan kalau kita bicara tentang teknologi, itu teknologi HP pertama Bapak Ibu apa? Apa Pak? HP pertama Bapak? Nokia. Berapa Pak? 33 itu nostalgia. 3310, 3315. Siemens, Motorola, Sony Ericsson, apa lagi? Apa Bu? Samsung. Gitu kan? Itu generasi kita Bu yang kelahiran Gen X sama baby boomers. HP itu Nokia dan teman-temannya bisanya untuk apa? Dan telepon. Saya pernah punya, ya pasti ya. Tahun 2017-an masih saya pakai, tiba-tiba jatuh, prang. Casingnya lepas dong. Baterainya mencolok. Ngalamin nggak? Wassalam nih kayaknya. Sudah mau say goodbye. Saya pasang lagi casingnya, saya karetin. Kendor-kendor, saya karetin. Saya on off. Berarti masih nyala. Ini HP kita Bu sama generasi kita Bu. Tahan. Tandating. Tapi katrol. Tapi apa Bu? Jadul. Nggak apa-apa Bu, kita tos dulu bertiga Bu. Kita generasi tahan, tapi gak masalah. Yang penting duit kita banyak ya Bu. Kemudian generasi berikutnya, nah ini ada generasi Y. Lahirnya antara 80 sampai 95. 81 sampai 94 atau 80 sampai 95. Siapa? Generasi Y. Milenial. Ngedidiknya jangan kolonial. Milenial. Itu POC. Nanti kita bahas. Milenial. Bu, Pak, yang Anda yang milenial ini diibaratkan kalau HP setelah HP jadul tadi ada keluar lagi HP apa? BlackBerry. Pernah pakai? Lama nggak di pasaran? Nah. Punya bangkainya? Iya. Keren nggak? Kayak jenengan keren. Keren ya? Canggih nggak? Canggih. Bisa kiriman foto, video, gitu kan? Kirim gambar dan sebagainya. Canggih, udah ada layanan internetnya. Kalau jatuh? Aman nggak? Bisa dibenerin? Bisa, tapi biayanya sama kayak beli. Berarti generasi milenial ini generasi yang canggih ya. Luar biasa. Tapi tidak tahan. Ibu apa Bu? Milenial. Bapak milenial. Canggih tapi tidak tahan. Kena hujan dikit kerikan, antangin,
Gen Z itu umurnya di bawah 30. Bapak Gen Z ya? Saya Muntuk-muntuk. Alpa. Alpa akhir. Ya. Alpa akhir. Gen Z itu umurnya di bawah 30. Anak-anak saya semuanya Gen Z. Gen Z dan Gen Alpha itu, kalau Gen Z itu tuan rumah untuk dunia digital. Tuan rumah Gen Z. Kalau Gen Alpha di dalam perut udah kenal digital. Di dalam perut udah main game ya Pak? Udah tiktokan. Ya kan? Begitu lahir udah bisa tiktokan. Gen Z, Gen Alpha kita ibaratkan seperti, mohon maaf saya boleh pinjam Ibu? Pinjam. Seperti Android, maaf Ibu, ya. Android. Mereka, Gen Z, Gen Alpha itu kayak Android. Canggih nggak? Canggih banget nggak? Apapun bisa dilakukan dengan ini. Nggak punya TV nggak masalah, kita tetap bisa nonton Mas Sena. Kenal nggak sinetron itu? Oh, saya diceritain. Siapa yang main Bu? Gak apa-apa, hiburan. Nonton ya nanti ya. Kita bisa nonton dari sini ya. Bisa nonton film, bisa nonton bola nggak Pak? Bisa. Nggak punya langganan koran nggak masalah. Berita di Gaza nih tiap hari nih update terus nih. Berita perang dunia itu update terus nih. Mau lihat apapun bisa nih. Mau nggak punya resep, buku resep seluruh dunia ada nih di sini. Semua ada semua di sini. Bahkan saya kalau foto pakai ini kayak umur 17 tahun. Flagnya nggak kelihatan, kerutannya juga nggak kelihatan. Canggih nggak Bu? Canggihnya minta ampun. Anak-anak kita canggih nggak? Anak kita canggih, luar biasa. Mereka canggih luar biasa, tapi salah sentuh sedikit saja berantakan. Kenapa Pak? Melenyek. Salah sentuh sedikit aja berantakan. Android gitu nggak sih? Kita salah nyentuh maunya video jadi foto di WhatsApp. Sering nggak kayak gitu? Tak video mumpung bagus kita udah ngenceng nih video. Nggak taunya belum kesentuh videonya. Gitu sering kan? Artinya anak-anak kita ini Bapak Ibu luar biasa. Mereka ini calon pemimpin bangsa, calon yang akan membuat negara kita ini akan maju atau hancur di tangan anak-anak kita. Tapi saya akan selalu bilang anak-anak kita adalah generasi harapan bangsa yang mereka canggihnya luar biasa. Tapi kalau mereka mendapatkan pengasuhan, cara didik yang nggak tepat karena orang tuanya nggak belajar, berantakan semuanya. Paham ya? Jadi ibu bapak kalau punya HP, kalau punya TikTok, punya IG, jangan cuman scroll aja. Scroll jilbab murah apa gitu ya. Scroll gosip artis. Scrollnya yang bagus. Parenting di media sosial tuh banyak, mau ala siapa? Parenting ala Nikita Willy. Ya. Parenting ala Nikita Willy, parenting ala Nikita Mirzani. Parenting ala VOC, ala Lek Damis, kayaknya ini yang berhasil kayaknya. Ibu tahu nggak parenting ala Lek Damis? Nanti cari ya Bu ya, Lek Damis gitu. Kaget saya. Nah itu ya Ibu Bapak ya. Jadi medsos itu gunakan untuk melihat sesuatu yang baik-baik untuk perkembangan kita, untuk kita bisa yang harus bertumbuh berkembang menjadi baik itu bukan hanya anak-anak tapi kita. Tugas kita nggak cuma berkembang biak, tapi juga berkembang baik. Paham? Coba disebutin. Tugas kita tidak hanya berkembang apa? Berkembang biak tapi oke. Berkembang baik ya. Oke. Kemudian yang berikutnya Bapak. Jadi kita tahu ya udah yang mau kita bahas adalah Gen Z dan Gen Alpha. Tapi kalau ini khusus Gen Alpha ya anak-anak kita ya. Apa harapan Bapak Ibu ke anak-anak? Punya harapan nggak ke anak-anak? Apa harapannya? Apa Bu? Jadi orang sukses. Bapak apa Pak harapan Bapak ke anak Pak?
apa? Golek ngantuk? Apa? Siapa tadi yang jawab? Bapak, harapan Bapak ke anak apa Pak? Berakhlakul karimah, punya akhlak yang bagus, berakhlak yang mulia. Kalau Bapak? Beda Pak. Yang Bapak harapkan dari anak selain itu apa? Nah gitu dong, punya anak yang solihah. Bapak apa Pak? Pakai topi. Oh iya, nggak apa-apa, pintar cari duit nggak apa-apa, namanya harapan ya. Kalau Bapak apa Pak? Kacamata. Harapan Bapak ke anak? Bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua. Bapak belakang Pak. Harapannya Pak Haji. Jadi anak dia soleh-solehah berguna bangsa bangsa dan negara agama. Tepuk tangan. Luar biasa. Pengen punya anak solihah, berbakti pada agama, orang tua, berguna bangsa, negara, agama, berprestasi, menyenangkan, pintar cari duit, iso golek kayak mantu yang bejaji, apa meneh? Gitu kan? Harapan kita. Pertanyaan saya, apakah kita sudah memantaskan diri punya anak begitu? Sedang diupayakan. Gitu ya. Nah, boleh nggak punya harapan ke anak-anak tentang yang tadi-tadi? Boleh? Terus pertanyaan saya, kalau kita punya banyak harapan ke anak, apakah anak juga boleh punya harapan terhadap kita? Pernah tanya sama anak, kamu pengen ibu gimana? Apa jawabannya? Sama ya kayak di sana ya. Jangan marah-marah. Jangan apa? Jangan galak. Jangan bawa sapu. Apalagi Bu? Jangan apa? Jangan cerewet. Apalagi? Turuti kemauan, ngancani aku, mengerti aku, memahami aku. Kalau anak-anak seumur ini mungkin belum bisa ya. Bisanya cuma ngambek, marah. Tapi di dalam ngambek dan marahnya itu sebenarnya ada bahasa yang ingin disampaikan. Ya kan? Bahasa yang disampaikan, Mbok perhatikan aku, Mbok mengerti aku. Anak berulah bukan anak nakal, tapi bisa jadi karena cinta kita yang belum utuh dan penuh. Jadi kalau pengen punya anak patuh, dicatat ya, nanti bikin status ya. Kalau pengen anak patuh, berikan cinta yang penuh dan utuh. Nanti sampai rumah saya kasih PR, kerjain. Benar ya? Laporan ada grup nggak? Ada. Saya kasih PR ya, Ibu mohon maaf nanti kalau grupnya rame ya. Nanti malam ditanyain PR-nya. Lapor ke grup, aku sudah ngerjain PR. PR-nya adalah tanya ke anak, menurutmu ibu gimana? Menurutmu bapak gimana? Udah? Terus nanti tanya, maumu bapak gimana, kamu mau ibu gimana? Semua harus tanya. Apapun jawabannya, diem. Kamu pengen ibu gimana? Ada yang belum pernah nanya? Siapa yang belum pernah tanya? Yang belum pernah tanya, saya yakin takut sama jawabannya. Karena udah diprediksi. Makanya nanti tanya, apapun jawabannya, ibu kan yang ngomong bawa jusuk di bolan-bolan ini, aku pegel. Ibu kan bawa juga galak-galak. Ibu kan nek karo wong liya to, nek ngomong, iya Bu, tenang. Bapaknya ngomong iya halus, tapi kalau di rumah, astagfirullahaladzim. Gitu gak sih? Saya wasis ya? Iya, saya pemain Bu. Saya pemain Pak, gitu ya. Jadi gitu, apapun yang mereka katakan, didengarkan. Dengarin aja. Kenapa? Karena kita sedang memberikan kesempatan kepada mereka bahwa apa yang kamu rasakan itu wajar dan boleh disampaikan. Supaya apa? Supaya kita itu terkoneksi. Selama ini kenapa ada anak yang gak patuh? Karena kita belum terkoneksi. Pernah gak ngoreksi anak? Ngoreksi itu gini loh,
Bu kamu tuh jangan begitu, kamu itu Bu begini. Bu kalau main itu yang jangan lama-lama. Bu kalau bangun itu yang pernah nggak itu namanya ngoreksi? Didengar nggak? Didengar, dikerjain nggak? Kenapa Bu? Didengar? Didengar itu mending Bu. Didengar tapi nggak dikerjain, cuma disimpan di hati Bu. Ya. Ada Bu yang lagi kita ngomong, anaknya malah Allah ibu juga, Allah bapak yang ngomong, gitu kan? Ya. Artinya kenapa kok koreksiannya kita itu nggak didengar? Karena kita belum terkoneksi. Connection before correction. Koneksi dulu baru koreksi. Berdiri semua biar nggak ngantuk. Ceblek-ceblek lagi sini Bu, di sebelah saya Ibu. Lagi ya. Nah ini andalan saya nih. Angkat tangan kanan, ceblek lagi. Gini yang kencang. Bapak juga Bapak. Kalau sebelahnya tembok ya jangan tembok Bapak. Kalau sebelahnya tembok Bapak pegang diri Bapak sendiri. Dadanya Bapak sendiri ya. Kita mulai ya. Ikutin kata-kata saya, oke? Ikutin ya, sak mental-mentalnya ya. Oke. Siap. 1, 2, 3. Besti. Kurang mental. 1, 2, 3. Koneksi dulu. Baru koreksi. Oke, sekarang balas dendam lagi. Lagi ya, nggak apa-apa Bu. Yang kenceng tuh saya udah pegang kencengin ya. Besti. Koneksi dulu. Baru koreksi ya. Oke, sekarang pegang dadanya sendiri. Hai diriku. Orang tua hebat. Koneksi dulu. Baru koreksi. Tepuk tangan lagi. Silakan Ibu. Oke, masih ngantuk? Iya. Tadi ngantuk nggak? Oke, lanjut ya. Kalau saya nggak pakai begini, selesai ngomong lupa. Tapi kalau pakai gini, inget ya. Jadi nggak akan kita bisa ngoreksi anak Bapak Ibu kalau kita belum terkoneksi. Koneksi itu penting. Kenapa ada anak nggak patuh? Coba cek hubungan kita, bondingnya kita, interaksi kita sama anak. Jangan-jangan setiap hari kita itu cuman banyak diem ketika ngomong untuk hal-hal yang perintah kalimatnya. Pernah nggak gitu? Jadi ketika sama anak itu yang diomong itu hal penting. Udah belajar belum? Udah sholat belum? Udah makan belum? Udah mandi belum? Udah ngerjain PR belum? Itu penting. Tapi ada yang tidak penting tapi berharga. Iya mau di sekolah koncone sing kemarin gagal kan wis mari porong. Gitu. Gimana Tat, gurumu yang habis melahirkan udah datang sekolah belum? Abang ciloknya kemarin gimana? Katanya kemarin bisulen udah sembuh belum? Itu kan hal-hal receh ya Bapak Ibu. Receh. Cari bahas hal-hal receh itu berharga. Ya. Jadi jangan cuman bahas hal-hal yang penting-penting aja. Saya di keluarga saya keluarga random. Nggak aneh Bu. Jadi ngebahas hal-hal yang misalnya kita tuh ya lagi ngumpul gitu. Itu ngebahas itu hal-hal yang nggak jelas. Nggak jelas. Si kakak ujuk-ujuk ngomong apa, si adik tiba-tiba nimpalin nggak jelas. Ayahnya tiba-tiba ngomong apa, saya tiba-tiba nimbrung. Kita ini ngobrolin apa dari tadi? Nggak penting, tapi berharga nggak? Berharga. Gitu ya. Oke, lanjut Bapak. Oh iya, sebentar Bapak. Perang besar apa yang sedang kita hadapi Bu? Bapak, kita ini lagi perang loh. Kita perang. Kalau di belahan bumi sana perang dunia ya. Kita perang nggak? Kita lagi perang. Perang ini lebih mengerikan dari perang yang di sana sebenarnya. Coba Bapak. Indonesia negeri penuh bullying, ya nggak? Satu prestasi luar biasa bagi Indonesia. Indonesia adalah negara peringkat 5 kasus bully kekerasan.
Siapa yang banyak ngebully anak? Terima nggak kalau anak dibully sama temennya? Tapi siapa pembuli utama anak kita? Bukan saya loh yang ngomong. Gitu. Kasus bullying lagi Bapak. Nah, pembulian jadi tren di mana-mana. Tapi sebenarnya yang membuat mereka ngebully atau kenapa anak kita jadi korban itu semua berangkat dari rumah. Mau saya ceritain? Dikit ya. Boleh dong. Boleh, itu tujuan saya. Anak datang ke rumah, pulang ke rumah, bilang gini nih sama ibunya, Bu, Bu, kenapa muka kamu kok gak enak dilihat? Kayak kanebo kering. Kanebo kering, ngelungsungin. Kanebo kering loh Bu, kayak kanebo kering. Aku sebel banget. Kenapa? Aku sebel tadi di sekolah aku diejek sama teman-temanku. Emang diejek apa? Diejek kata temanku aku tuh hitam, pendek, pesek, jelek. Aku sebel tiap hari dikatain pendek, pesek, hitam, jelek. Terus ibunya bilang gini, lah yo pancen kok le. Lah kamu mau dibilang kayak Luna Maya gitu? Emang iya? Oh iya ya. Nih anaknya nih. Oh iya ya. Anak-anak itu butuh validasi, butuh diakui, butuh terlihat hebat, butuh dibilang hebat sama orang tuanya, butuh rasa bangga. Keluar dari rumah, aku si Lia yang hitam, pendek, pesek, jelek. Kata ibuku juga iya. Ke sekolah diejek sama temennya, Lia jelek, Lia hitam. Iya, aku jelek, aku hitam. Minder, karena orang tuanya mengakui. Gak punya konsep diri yang baik, paham ya? Gak punya rasa bangga dan gak terbangun konsep dirinya. Tapi kalau ibu aku dibilangin teman aku katanya aku pendek, pesek, hitam, jelek. Iya, kamu hitam, kamu pesek, kamu pendek, tapi kamu gak jelek. Kok bisa? Iya, kulit hitam itu eksotis. Eksotis ya Bu? Enggak. Sesama yang kita hitam-hitam ini ya eksotis. Orang dari luar negeri ke Indonesia mau diapain Bu? Iya, ya kan? Agnes saja jadi hitam, Anggun C. Sasmi bangga dengan kulit hitam. Gak apa-apa, artis saja banyak yang bangga dengan kulit hitam. Oh iya ya, aku gak apa-apa hitam. Iya hitam gak apa-apa, tapi katanya aku pesek. Kamu tuh kalau mancung mukamu aneh. Allah itu sudah kasih hidung nih pas sama muka kamu tuh lucu, hidung kamu itu bentuknya gemesin. Jadi gak apa-apa kalau mancung, malah aneh muka kamu. Oh, jadi aku gak apa-apa pesek, gak apa-apa. Oke, aku pendek masih bisa tinggi, makanya olahraga. Tapi kamu gak jelek, kamu jago baca puisi, kamu jago nyanyi, kamu jago ini dan sebagainya. Kamu itu bikin ibu bangga, kamu hebat. Keluar, aku memang pendek, aku memang hitam, aku memang pesek, tapi aku gak jelek. Aku jago baca puisi, aku jago nyanyi, aku jago pidato. Aku kebanggaan orang tua aku. Ada yang bilang, Lia jelek, situ oke? Gitu kan? Lia jelek, emang aku cantik, sok cantik kamu, gitu gak sih? Dia punya konsep diri yang baik. Tidak ada satupun orang yang boleh menghina dia, karena dia sudah keluar dari rumah dengan konsep diri yang baik. Paham ya? Jadi kalau anak dibully Bu, Pak, jangan buru-buru salahin orang, jangan buru-buru salahin sekolah, tapi anak kita dibenerin, paham ya? Yang kedua, ngebully. Kenapa anak ngebully? Bu, tadi aku juara 3 lomba baca puisi. Alah, juara 3 aja bangga. Juara 1 tuh bangga. Dia butuh kebanggaan, dia butuh dibilang hebat, dibilang keren. Keluar dari rumah, aku gak punya kebanggaan, tapi aku pengen kelihatan hebat. Maka ketika dia di sekolah, yuk kita ngebully anaknya Pak Lurah, anaknya Pak Kepala Desa. Wanita, ayo. Berani saya ngebully anaknya Bapak nih misal ya Pak ya. Wah aku loh, wani loh, ngebully anaknya Bapak Kepala Desa, Lia gitu kan. Rasa bangga yang dia cari kan, tapi dengan cara yang tidak baik, tidak benar. Beda kalau dia pulang, ibu aku juara 3. Juara 3 apa nak? Juara 3 baca puisi, hebat
Masya Allah, berapa pesertanya? 4. Tapi hebat loh, siapa yang kamu kalahin? Ini sih ini, hebat kamu, keren, bangga deh ibu. Keluar dari rumah, dia udah punya kebanggaan, dia nggak perlu nyari validasi. Paham ya? Jadi bully ini tidak harus ada, korban tidak harus ada, pelaku tidak harus ada kalau kita tepat di rumah. Ya, oke Bapak. Indonesia negeri darurat penuh racun, hati-hati narkoba. Ya enggak? Hati-hati narkoba. Jangan kita pikir, sanggup anak saya cuma 5.000. Emang 5.000 nggak bisa gitu pakai narkoba? Bisa. Apa tuh namanya? Pilia rindu namanya. Saya itu juga salah satu narasumber di BNNK Temanggung, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung. Itu saya ternyata ada loh pil koplo ya Pak ya. Bapak tahu pil koplo itu Bapak? Pernah pakai Pak? Enggak Pak, please. Itu harganya 3.000, bahkan di Temanggung. Ibu udah pernah baca belum, ada pengedar anak SD. Dia pinter, dia belinya harganya berapa gitu, 1 emplet berapa, dijual ke temennya 3.500-an. Anak kecil bati 500 atau bati 1.000 udah seneng banget gitu ya. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya, jangan merasa saya tinggalnya cuma di sini bukan di kota besar. Ini mah gak kenal kota besar kota kecil. Pornografi aja gak kenal kota besar kota kecil. Sepanjang ada HP dan ada sinyal, mereka bisa gitu kan, seperti itu ya. Jadi tolong di anak-anak itu diawas-awasi ya. Lanjut Pak. Kemudian Indonesia negeri penuh candu apa nih? Tuh anak sekarang tuh, aku titip bangsa ini pada kalian, kata Pak Karno. Jawabnya apa? Iya bang, taruh aja situ, tanggung nih lagi nyerang. Tuh anak sekarang tuh begitu, katanya calon pemimpin bangsa, gitu ya. Lagi Pak, mana yang sering Bapak Ibu lihat itu? Mana yang sering Bapak Ibu lihat? Yang mana? Yang paling bawah apa yang paling atas? Iya, itu yang sering ditampilkan. Boleh gak sih mereka main HP? Boleh. Ya nggak sekali-kali, sering nggak apa-apa. Tapi waktunya, ya Bapak Ibu ya. Iya, 1 jam. Apa? Oh iya, good, gitu. Jadi jangan yang mending mana nih Bu? Mending mana? Anak saya nggak pernah main HP kalau weekday, Senin sampai Jumat no gadget anak saya Bu Lia. Tapi kalau Sabtu sama Minggu memang saya bebasin. Atau Senin sampai Sabtu anak saya nggak pernah main HP. Tapi kalau Minggu saya bebasin. Pokoknya saya jor, nggak apa-apa biar hiburan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak saya setiap hari main HP, tapi sehari cuman setengah jam atau 45 menit 3 kali main. Mending mana? Pertama apa yang kedua? Yang kedua. Tiap hari main HP nggak apa-apa. Kalau bisa sekali duduk anak-anak kita tidak lebih dari 15 menit ya. Kelas 6, kelas 1, kelas 3 ke bawah itu 10 menit berhenti supaya otaknya selamat. Tidak ada perubahan gelombang otak yang membuat ada kerusakan yang membuat dia jadi konsentrasinya jadi jelek. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibunya juga jangan gini terus. Kan jualan, gitu ya. Dipahamkan anak-anaknya. Nah, kejadian nggak tahun 2005? Tahun 2006 Ibu sudah lahir belum? Tahun 96 saya udah berapa kali ganti pacar loh. Canda. 96 saya udah kuliah. Semester berapa ya? Semester 4 kalau nggak salah. Dulu tahun 96 anak dijewer karena main terus. Pulang. Sekarang main biar nggak di rumah terus. Kejadian ya? Oke, lanjut Bapak. Ini tipe-tipe kecanduan gadget pada anak. Tipe-tipe kecanduan games. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Game itu bagus, tapi kalau terlalu terlalu sering itu juga berbahaya. Apalagi kalau game-game sekarang udah pakai poin-poin itu ya. Iya, itu tetap harus hati-hati. Dan di dalam game itu juga kadang-kadang dia sudah ada cyber sex-nya.
dan sebagainya, TikTok. Hati-hati ketika anak punya teman online. Banyak kasus penculikan manusia. Ada nih kasus nih, saya mau cerita supaya ini nggak terjadi di ibu-ibu dan bapak. Dia di sekolah dibully, di rumah nggak dapat validasi dari orang tua, nggak mau sekolah. Akhirnya di rumah karena ibunya juga bingung, di rumah dikasih HP. Dia punya teman online, nyambung di WA. Ibunya curiga, disambung, disadap apa pokoknya disadap lah ya. Jadi ibunya bisa ngelihat anak ini komunikasi sama siapa saja. Ibunya cerita ke saya, anak saya tuh punya sahabat, baik banget sahabatnya, dewasa, suka ngandani anak saya. Emang sahabat online-nya tuh umur berapa? Katanya umurnya sudah berapa belas tahun gitu ya, 16 atau 17 tahun. Anaknya umur 11 tahun. Mungkin nggak? Saya gini, mungkin nggak sih anak itu sebenarnya? Oh enggak, maaf. Kalau kata si ibu, anak saya punya teman seumuran, tapi sudah lebih dewasa cara bicaranya. Mungkin nggak sebenarnya sahabat online-nya ini sudah dewasa, tapi anaknya tahunya masih seumuran. Apa susahnya? Saya WA-an sama ibu, saya ngaku umur 11 tahun, saya tinggal pasang muka umur 11 tahun. Muka saya diedit umur 11 tahun. Sampai suatu ketika si ibu ini kaget. Ini kok kayak pembicaraannya kok kayak gini gitu. Ibunya dari kantor pulang ke rumah, anaknya sudah nggak di rumah. Di chat itu si temennya ini ngajakin, kamu ayo ikut aku aja yuk ke kota tempat aku tinggal, jadi anak angkat orang tua angkatku. Cuman iPhone aja mah gampang. Semua baik sama kamu minta apa aja keturutan. Kamu akan dapat perhatian, kasih sayang penuh, dan kamu gak akan lagi dibully. Dia karena dia gak punya teman di rumah, akhirnya dia nurut. Ibunya langsung ngubungin kepolisian setempat, ini daerah Sukorejo. Ngubungin kepolisian setempat, dilaporin. Oh iya, ini kasus penculikan nih. Langsung mereka pergi ke stasiun Uleri. Telat sekian detik anaknya udah naik kereta, itu masih kesaut sama polisi, sama bapak polisi. Alhamdulillah. Setelah anaknya diambil, dicek nih HP-nya, anaknya udah diblokir. Hati-hati ya Bu. Kenapa anak-anak kita suka sekali berteman online, ngobrol sama orang yang tidak dikenal? Karena mereka jarang diajakin ngobrol oleh. Makanya kalau anak ngajakin ngobrol langsung disambut ya Bu ya. Nggak semua anak mau diajakin ngobrol sama orang tua, gitu ya. Kemudian belanja online, kecanduan. Kalau ini sih kayaknya kalau kecanduan belanja online kayaknya naga-naganya di depan saya nih. Judi online banyak ya. Hati-hati ya Bu, Pak ya. Tekankan ke anak-anak. Kayaknya Bapak Ibu guru juga nih harus kita serang anak kita dari rumah, dari sekolah. Tidak ada yang namanya judi bikin kaya, nggak ada. Awalnya dikasih nikmat dulu nih, gitu kan? Dikasih nikmat dulu, nanti lama-lama udah selesai. Pasti keblondroh, apa istilahnya? Pasti rugi, pasti kacau keuangannya. Nah itu ya, mungkin ini tipe-tipe kecanduan gadget pada anak-anak kita yang harus kita waspadai ya. Lanjut Bapak. Lagi aja Pak. Nah kemudian kita checklist pengasuhan era digital. Apa yang harus dilakukan untuk agar anak-anak kita mereka bisa tumbuh menjadi pribadi, menjadi manusia yang tidak hanya sehat badannya, tapi jiwanya juga sehat, akalnya sehat, perasaannya baik gitu ya. Apa nih yang pertama yang harus kita lakukan? Yang pertama Bapak, orang tua harus pandai menjaga marwahnya. Marwah itu adalah apa? Kehormatan. Marwah sebagai ayah. Marwah sebagai ayah yang menjaga ayah itu sendiri dengan sikapnya setia pada keluarga, tanggung jawab pada keluarga, mau ngayomi, mau mengayomi dan sebagainya. Dan ibu menjaga marwah ayah. Sebel-sebelnya kita sama ayah Bu, jangan
Iya kan? Anak harus bangga punya bapak seperti itu. Ya, itu. Jadi cara bapak menjaga marwah itu jaga sikap ya bapak. Ibu menguatkan, ini harusnya parenting ke bapak sama ibu kali ya. Itu cara menjaga marwah ayah. Cara menjaga marwah ibu yang jaga marwah ibu, kehormatan ibu, sikap, cara berpakaian, sikap, tindak tanduk, cara bicara, itu marwah kita, kehormatan kita, ya. Yang menguatkan bapak, nih bapak ya, sesebel-sebelnya bapak sama ibu, kan memang kalau ibu tuh memang gini ya pak ya, gini gak sih nak? Bapak nggak pak ibu pak? Bapak, ibu begini gak pak? Alhamdulillah kalau begini pak, kalau enggak malah bahaya. Jangan sekali-kali bapak tuh bilang begini, wis yuk, dolan yuk, rumpek neng omah, ibu mau bawa. Jadi ini kita nggak jaga, maka nanti sampaikan ke para ayah ya, Pak kalau nggak sesuai dengan sikapku, jangan ngomong depan anak. Bapak harus bantu aku menjaga kehormatanku sebagai ibu, gitu ya. Kemudian menjaga marwah sebagai orang tua, hubungan suami istri. Yang namanya keluarga pasti ada ketidakcocokan, pasti ya. Saya bisa bilang begini, di pernikahan saya yang September besok 28 tahun pernikahan, saya bilang ke para orang tua muda, tidak ada pernikahan yang cocok. Ya, suami istri nyari cocok nggak ada. Awalnya cocok, lama-lama saya dapat kosakata baru. Awalnya cocok, lama-lama cekcok. Wajar. Kalau misalnya ada, saya udah nggak cocok sama suami saya. Emang dulu cocok, dulu nggak cocok, tapi masih bucin. Ya nggak sih? Jadi kalau ada pertikaian, perbedaan itu wajar, tapi jangan depan anak ya bu pak ya. Tunjukin hal yang baik ke anak-anak kita. Tunjukin bahwa bapak ibu itu adalah sosok orang tua yang bisa dipegang, sikapnya, perilakunya. Jangan saling menjelek-jelekan. Harus kompak nih dalam mengasuh. Jangan bapaknya bilang enggak, ibunya bilang iya, atau sebaliknya. Itu kita, kehormatan kita yang kita pertaruhkan, ya. Kemudian yang berikutnya, nah, apresiasi. Parenting ala Rasulullah. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasul, bagaimana seseorang dapat membantu supaya anaknya berbakti? Rasul menjawab, terima yang sedikit. Apa bu? Ya ini bisa digunakan untuk keyakinan apapun. Terima yang sedikit, jangan ia dibebani dengan hal-hal yang dia belum mampu, menghinanya, memakinya, menakut-nakutinya, jangan. Kapan terakhir ibu bilang terima kasih ke anak? Kapan terakhir bapak bilang terima kasih ke anak? Kapan pak? Kapan bu? Hari pagi kenapa ibu bilang terima kasih? Bantu beresin. Oke. Kalau ibu udah kapan terakhir bilang terima kasih sama anak? Kapan terakhir bilang terima kasih ke anak? Kemarin kapan? Pagi, siang, sore? Karena apa? Ngambilin air putih. Ngambil air putih itu ibu terima kasih. Kalau ibu? Kemarin sore mau ngaji. Karena mau ngaji. Terima kasih ya udah mau ngaji. Masya Allah. Ibu satu lagi bu. Kemarin membantu cuci piring. Bantu cuci piring. Kelas berapa putranya bu? Pak ajak pulang ke rumah bu anaknya bu. Oke. Kapan terakhir bapak ibu bilang terima kasih sama anak? Kenapa berterima kasih? Coba. Karena nyuci piring, karena bantu saya, karena ngambilin air putih. Kalau kita terima kasih sama seseorang, anak, suami, atau siapapun, istri, atas apa yang dia lakukan ke kita, wajar ya. Nah kalau ngambilin sapu, oh, terima kasih ya, wajar ya. Kalau ngambilin minum dong, ibu haus banget. Nanggung nih lagi nyetrika, diambilin. Terima kasih. Itu basic. Itu dasar. Masuk
iya kita orang melakukan sesuatu ke kita, ngebantu kita nggak terima kasih ya kan? Tapi berterima kasih atas apa yang dia lakukan untuk dirinya sendiri, itu yang harusnya dilakukan. Terima kasih ya kak, kamu makan wortelnya dihabisin. Pernah nggak gitu? Terima kasih ya kak sudah ngaji itu untuk dia, tapi kita berterima kasih. Terima kasih ya, waduh makannya habis, terima kasih ya Nduk. Terima kasih hari dia senyum terus. Berterima kasih atas apa yang sudah dia lakukan buat kita, buat dirinya. Tolong dicatat kata-kata saya. Yang membuat mereka patuh, yang membuat anak-anak kita patuh, bukan nasihat kita. Coba tolong diulang. Tapi penerimaan kita. Coba diulang lagi semuanya. Disimpan ya. Mau nasehatin kayak gimana, tapi nggak ada penerimaan, nggak akan patuh deh. Nanti ya, ibu ya pulang ke rumah, ketemu bapak nanti siang makan masakan ibu habis. Pak, masya Allah, makasih ya Pak ya masakannya udah dihabisin. Masya Allah, seneng aku. Bapak kalau habis dimasakin sama ibu bilang terima kasih nggak Pak? Tidak, kasihan banget sih. Tidak bisa berkata-kata, radang tenggorokan apa gimana? Oh lapar. Mulai dari saking enaknya pokoknya sampai lupa makasih ya. Telop tidak bisa. Aduh, aku tidak bisa berkata-kata. Mulai dari kita, mulai dari Bapak Ibu yang di sini. Mulai dari Bapak Ibu yang di sini yang hadir. Setiap kali pasangan kita melakukan sesuatu, terima kasih. Entah itu untuk diri kita atau untuk dirinya. Bu, masya Allah, Ayune, makasih ya Bu, udah membuat pandanganku jadi sedap. Pak, terima kasih ya Pak ya. Bapak, maksudnya Bapak hari ini apa gitu. Ya paling nanti suaminya pada bingung. Iki bojoku ngapa iki? Kesurupan aku, ketempelan aku. Astagfirullah. Maaf ya Bu, Bapak bercanda saya. Gitu ya. Anak-anak begitu. Jadi yang bikin mereka patuh itu bukan nasihat kita, pahami ya, tapi penerimaan kita. Apapun yang dilakukan, makasih ya PR-nya udah dikerjain, makasih ya udah bangun pagi, makasih ya mandinya cepet-cepet, makasih ya apalah dan sebagainya gitu, ya, maka dia akan patuh. Ya. Sebenarnya untuk bikin mereka patuh itu kan gampang ya, sebenarnya. Lanjut Bapak. Penuhi tangki cintanya, kasih sayang dan cinta. Anak-anak itu Bu, Pak punya yang namanya fitrah kasih sayang. Itu sudah Allah kasih itu sejak dalam kandungan. Fitrah kasih sayang. Mereka itu punya fitrah kasih sayang dan kita harus menguatkan. Ya, menguatkannya dengan apa? Banyak diajakin ngobrol, diterima emosinya, didengarkan, intensitas bersama orang tua, diajakin melakukan apa-apa bersama. Tadi saya bilang anak patuh sama dengan anak yang mendapatkan apa, masih ingat nggak? Anak yang pertama, anak patuh itu bukan karena nasihat tapi penerimaan. Anak patuh sama dengan dapat cinta yang penuh dan utuh. Ya, jadi kasih sayang dan rasa cinta yang kita berikan, yang kita ekspresikan, itu akan membuat mereka patuh. Anak patuh karena cintanya penuh dan utuh. Percaya deh. Jadi kenapa ada anak ngeyel, suka nyengol-nyengol, kira-kira karena apa? Kenapa Bu? Karena kasih sayang. Sinau tuh, mau dolanan apa sinau tuh? Yuk kok saya tahu gitu nggak? Aja dolanan apa terus sinau? Yuk kok saya tahu. Tapi kalau kita bilangnya gini, deh, mau wes tuh HP nih, udah ayo sinau tuh, jual HP terus, mau kok saya tahu Bu, gitu nggak sih? Iya kan? Udah tahu kan? Jadi kalau kita itu, anak-anak kita tuh nada suaranya itu sebenarnya senada sama kita, senada seirama.
Oke, lanjut Bapak. Membentuk wiring. Ini adalah membentuk kenangan bersama anak. Membentuk kenangan. Bapak Ibu, dari anak TK, SD, SMP, saya selalu bilang ke orang tua, jangan pernah, terutama SD ya, SD ke bawah ya, SD ke bawah. Karena kalau SMP dunia udah beda, ya enggak? Ya. Apa sih prestasi orang tua? Saya nanya. Menurut Ibu prestasi orang tua itu apa? Bikin anak sholatnya rajin, tepat waktu, apalagi? Prestasi apa yang layak kita miliki? Yang itu adalah prestasi bagi kita. Prestasi bikin anak pinter belajar, bikin anak sholat tepat waktu, bikin anak suka dengan Al-Quran, tiap hari pegangannya Al-Quran, hafalannya bagus, itu bagus. Bagus. Saya punya satu prestasi dan saya bangga atas itu. Boleh ya? Mau nggak ikutan saya? Selain yang tadi bikin anak solihah, rajin ibadah, pokoknya patuh, pokoknya semuanya, harus ada satu prestasi yang saya punya dan saya merasa bangga dengan prestasi ini. Apa prestasi saya? Prestasi orang tua yang tidak kalah hebat adalah ketika anaknya dia remaja, ketika anak kita tumbuh remaja, dewa atau dewasa, kita adalah orang pertama yang tahu kapan dia mulai jatuh cinta dan kapan dia patah hati. Gitu anak ibu. Udah mulai taksir-taksiran. Kelas berapa? Udah kuliah. Anak SD kelas 5, kelas 6 ada nggak yang cerita-cerita? Pak, koncoku wah ini Pak gitu. Kalau ada yang seperti itu didengar, alhamdulillah anakku Kalau anak bapak laki-laki naksirnya cewek, alhamdulillah normal. Kalau anak ibu bapak perempuan, bu, di sekolahku ada anak baru pindahan dari Parakan, ganteng Nepal. Ini cewek nih, ganteng Nepal. Ibunya langsung gini, saru, haram loh, nggak boleh gitu. Besok dia nggak bakal cerita lagi bu, nggak bakal. Ibu nggak asik, bapak nggak asik. Terima, bukan berarti boleh pacaran, tapi diterima. Wong itu perasaan wajar ya nggak sih? Itu perasaan wajar gitu ya. Jadi itu adalah suatu prestasi dan saya bangga. Kenapa? Karena ketiga anak saya tuh sampai ingat loh, anakku yang pertama mulai naksir umur berapa, sekarang umur 26 lagi ngedeketin cewek gitu, ceritanya juga sama saya. Gimana cara tembaknya ya bu? Anak sekarang itu nggak ada pacaran nembak-nembak, nggak usah ditembak ya bu. Tapi aku sudah sering makan sama dia kalau kantornya seberangan, kantor anak saya di sini, kantor cewek itu di sini, suka ketemu di tempat makan, sering pergi bareng. Kadang-kadang kalau minggu jalan-jalan gitu, kita udah ngeklop. Perlu ditembak nggak ya? Kayaknya anak sekarang nggak perlu nembak-nembak gitu ya. Perlu nggak ditembak? Ya artinya sebenarnya yang terpenting adalah mereka mau terbuka dengan kita. Itu rezeki kita bu. Berarti bapak ibu, berarti kalau kita begitu kita tuh sukses bu. Membuat anak dekat dengan kita. Karena anak bisa kalau udah remaja, dia jadi jauhin orang tua. Yang dideketin adalah temennya, yang didengerin adalah temennya. Siap-siap nih yang kelas anak-anak nih ya, kan semuanya bakal jadi remaja ya. Nah wiring ini juga akan menguatkan. Setiap hari bapak ibu harus menciptakan kenangan. Kenangan itu misalnya gini, maaf ya bu, ini saya dapat ini nih. Alhamdulillah ada apa namanya yang merah-merah ini, corobikan. Corobikan. Ini kalau lihat corobikan, aku jadi ingat ibuku ya. Ibuku dulu kalau pulang kerja atau ada acara dari mana ada corobikan, pasti dibawa pulang buat aku. Aku jadi ingat ibuku. Itu namanya wiring. Kenangan. Bukan corobikannya, tapi corobikan ini mengantar memorinya, keingatan dengan kita. Sama dengan misalnya contoh nih. Saya ngajak nenek saya ke tempat rekreasi.
ada lagu diputar. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Terusin. Jalan kenangan. Asis. Terus saya bilang gini, udah pak. Terus saya bilang gini sama nenek saya. Lah nenek saya mesem-mesem. Mbah ki ngopo kok mesem-mesem? Terus kata nenek saya gini, aku jadi kelingan mbahmu. Bukan lagunya. Oh ini yang nyanyi lagu Teti Kadi. Teti Kadi itu kalau pakai lipstick merah ceter, alisnya jelarit, blush onnya merah, pink, rambutnya ngandan-ngandan pendek. Enggak. Tapi lagu ini membuat mbak saya ingat sama Mbah Buyut. Suaminya. Sama. Kalau kita rajin membuat kenangan bersama anak-anak, maka ini nanti akan menjadi jalan untuk dia tuh selalu dekat sama kita. Ngelihat apa ingat ibunya, ngelihat apa ingat bapaknya, gitu kan? Seperti itu. Jadi jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa ada kenangan bersama. Iya, apapun. Anak lagi ngobrol, dengerin. Anak lagi cerita, diterima. Anak lagi sedih, ditenangkan. Jangan begini ya Bu. Ibu tadi aku sekolah diganggu sama teman, dia main dikatain ini, dikatain apa gitu, dikatain, alah cuman gitu aja. Ibu ini dulu waktu segede kamu juga sering dikata-katain sama teman ibu, malah sering digebuk, kamu itu belum seberapa, malah adu nasib. Gitu ya, jadi setiap kali anak bercerita, tugas kita ngapain? Dan menerima emosinya, dan menerima emosinya. Walah, jengkel ya dek. Udah gitu aja. Kesel ya mbak. Gitu. Udah cukup ya. Oke, selanjutnya. Nah ini dia teladan. Karena 1000 nasihat masih kalah dengan satu Pernah nggak nasihatin anak? Sering. Sholat itu tepat waktu. Subuhnya jangan kesiangan. Subuh itu 4:30 kurang loh, jam 4 lewat 20 sekarang udah subuh ya. Subuh jangan telat, pokoknya ada azan itu jangan malah nonton TV, jangan main HP. Azan itu langsung berangkat sholat. Tapi kitanya apa? Iya, itu nggak akan kena tuh. Jadi yang namanya teladan itu Bu, Pak, anak bisa salah mendengar tapi tidak bisa salah melihat. Kalau kita pengen anak kita bicaranya baik, maka kita harus nyuruh sabar. Anaknya nggak sabar nih, terus kita gini, bosan sabar. Nyuruh anak sabar dengan cara tidak sabar. Ngomongnya halus. Kita lagi ini Bu, ngiris-ngiris buncis di dapur azan. Sholat, mas, mbak, dek, sholat. Kitanya masih sibuk ngiris-ngiris buncis. Kita lagi sholat. Nyuruh anak sholat, tapi kita nggak sholat, gitu ya. Jadi salah satu hal tanggung jawab. Saya nggak bilang berat ya. Tanggung jawab besar orang tua adalah memastikan anak itu menguatkan fitrah iman, apapun agamanya. Kalau kita pengen anak kita patuh pada agama yang kita anut, pada kewajiban yang sudah Allah berikan, diwajibkan untuk melakukan, itu tugas kita, terutama bapak. Karena pertanggungjawaban itu siapa nanti yang akan dimintai? Bapak. Kita enggak Bu, bapak yang utama. Tapi bukan berarti kita nggak dihisap ya Bu. Yang utama memang bapak, tapi kita juga dihisap, gitu ya. Jadi pengen anak sholat tepat waktu, pengen anak rajin sholat, kita duluan. Saya dulu itu Bu, sholat saya nggak tepat waktu Bu. Misalnya nih, saya lagi di satu sekolah, udah azan, udah setengah jam azan, saya pulang. Terus di masjid beberapa kali saya lewatin, gitu kan ya. Kenapa dulu saya mikir anak saya kenapa susah sekali disuruh sholat tepat waktu? Karena sayanya sholatnya nggak tepat waktu. Ya sholat tapi nggak tepat waktu.
Subuh juga gitu, maksudnya subuh juga bangun sebelum subuh, ngapa-ngapain di dapur, azan nggak langsung berangkat sholat, sibuk di dapur. Makanya kenapa anak saya nggak tepat waktu sholatnya. Kemudian saya rubah, saya nggak ngomong, saya nggak nyuruh, tapi saya sholat tepat waktu. Azan di sekolah ada musola, ayo sholat dulu, bla 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 pokoknya. Tanpa saya suruh, itu tervibrasi anak kita. Kita kan punya hubungan darah sama anak, kita punya hubungan emosi juga sama anak. Jadi kalau kita melakukan hal kebaikan, maka anak juga akan melakukan hal kebaikan. Jadi kalau kita pengen anak kita baik, yang harus baik dulu siapa? Iya, bener ya Bapak Ibu ya. Terutama gini, sampaikan pada anak-anak bahwa kualitas hidup manusia itu ditentukan dari kualitas hidup kita hari ini ditentukan jam berapa kita bangun. Tadi kita jam 3:15 udah bangun ya Bu, udah WA-an ya. Sudah WA-an. Kualitas hidup kita ditentukan jam berapa kita bangun. Dan sholat subuh itu adalah menunjukkan kualitas hidup kita. Orang sukses di kemudian hari nggak cuma butuh ini toh, pinter toh, tapi kecerdasan spiritualnya, tanggung jawabnya seperti apa, itu harus ditekankan pada anak-anak kita. Setuju? Ya, mulai ya sekarang ya. Jangan cuma nyuruh tapi juga memberi contoh. Biar nggak jadi orang tua yang jarkoni. Oke, mungkin itu Bapak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Materinya sudah selesai. Gimana perasaannya? Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Capek dengerin beliau ngomong. Itu nggak? Terima kasih atas perhatiannya. Kata-kata terakhir saya, jangan mendidik anak dengan luka. Maaf. Jangan membesarkan anak dengan luka, meskipun kita dibesarkan dengan luka yang sama. Jangan. Ya. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemudahan dan menjaga diri kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan dalam mengasuh putra-putri tercinta kita. Ya. Mohon maaf lahir batin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.